baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah kebiasaan sholat ini bid'ah atau boleh ya. Nah Ustadz Syam, penasaran tadi sahabat siapa sih? Gimana kisahnya sahabat yang walaupun panas, hujan, terik, wah salju pokoknya apapun itu dan jarak masjid jauh tetap menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, bukan berkendaraan. Gimana sih kisahnya Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib, Ustadz Maulana, Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat menggambarkan bagaimana keutamaan para sahabat. Jadi sahabat radhiyallahu anhum ini, kalaupun kita bersedekah ya satu gunung emas, itu masih lebih baik sedekahnya sahabat satu mud. Saking keutamaannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking keimanannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata para sahabat ada beberapa riwayat, walaupun riwayat ada yang meragukan, tapi ini bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa di mana para sahabat ini berjalan kaki ke masjid karena pada saat itu memang belum ada kendaraan, namun ternyata berjalan kakinya di masjid ini dinilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada kisah seorang sahabat yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Ketika ia berjalan ke masjid tidak ada yang menuntunnya. Karena Nabi mengatakan kalau engkau mendengar suara adzan berarti engkau tetap wajib juga ke masjid. Maka dia pun berjalan. Suatu ketika dia hendak jatuh ke dalam lubang maka hari keduanya dia tidak menyerah. Dia tetap berjalan ke masjid. Lalu dia terhindar daripada lubang, ada yang menuntunnya. Hari ketiga dia berjalan ke masjid, ada lagi yang menuntunnya. Maka dia bertanya dengan rasa penasarannya, ada yang menuntunku ya Rasulullah ke masjid, tapi saya tidak tahu siapa dia. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang menuntunmu sebenarnya adalah syaitan. Dia menuntunmu karena setiap engkau terjatuh di lubang, Allah rontokkan seluruh dosa-dosamu. Jadi subhanallah, syaitan tidak mau engkau dirontokkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang kedua, terdapatlah seorang sahabat bernama Sya'ban radhiyallahu an. Sya'ban ini adalah seorang yang sangat rajin ke masjid. Maka suatu ketika Nabi kebiasaan ngabsen para sahabat. Siapa yang udah datang, siapa yang udah datang, siapa yang belum datang. Suatu ketika Nabi mencari seorang sahabat yang bernama Sya'ban ini karena dikenal sebagai orang yang sangat tekun dan rajin ke masjid. Bahkan tidak pernah ketinggalan gitu. Maka Nabi mengatakan, Aina Sya'ban, di mana Sya'ban? Kata sahabat yang lain, belum kelihatan ya Rasulullah. Kalau begitu dikumandangkan iqamah. Setelah sholat Nabi bertanya lagi, apakah Sya'ban sudah datang? Maka sahabat yang lain menjawab, belum datang ya Rasulullah. Kalau begitu mungkin Sya'ban ada apa-apa di rumahnya. Mungkin dia sedang sakit. Mari sama-sama kita menjenguknya. Adakah salah seorang di antara kalian yang tahu di mana rumahnya? Maka sahabat yang mengangkat tangan ada sahabat yang berada di belakang saf. Jauh di belakang safnya. Karena dia datang terlambat. Maka sahabat ini mengatakan rumahnya sangat jauh ya Rasulullah. Mana mungkin kita ke sana semua. Maka Rasulullah mengatakan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjenguk seorang yang sedang sakit. Maka berjalan Rasulullah bersama dengan para sahabat selepas sholat subuh. Dan sampai di rumahnya kira-kira waktu duha. Saking jauhnya rumahnya daripada masjid. Sedangkan diceritakan Sya'ban tidak pernah terlambat. Maka diketuklah pintunya, ternyata yang membuka pintu adalah seorang wanita. Betulkah ini adalah rumahnya Sya'ban? Betul. Siapa Anda? Karena wanita ini tidak mengenal. Saya Rasulullah bersama dengan para sahabat. Maka ya Rasulullah terima kasih sudah datang ke rumah. Maka Rasulullah bertanya, apakah suamimu sedang terbaring? Maka istrinya pun menjawab, ya Rasulullah suamiku sedang terbaring. Apakah terbaring sakit? Maka istrinya menjawab, tidak, suamiku terbaring sudah meninggal dunia. Maka subhanallah para sahabat menangis mengatakan, Sya'ban nanti meninggal dunia baru tidak ke masjid. Banyak orang nanti meninggal dunia baru masuk ke masjid. Ya, jadi nanti innalillahi baru disolati di masjid. Sya'ban nanti meninggal dunia baru tidak ke masjid. Maka dikatakan Nabi SAW bertanya kepada istrinya apa yang diucapkannya. Beliau adalah orang yang sangat rajin, orang yang sangat tekun beribadah. Dia mengucapkan kalimat-kalimat aneh sebelum meninggal dunia Rasulullah. Yang pertama dia mengatakan kenapa rumahku di sini. Yang kedua dia mengatakan kenapa bukan yang baru. Yang ketiga dia mengatakan kenapa tidak semuanya. Maka Nabi SAW membacakan satu ayat. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ada suatu hari di mana dibukakan tabir. Maksudnya Sya'ban telah dibukakan tabir, ia telah melihat pahalanya. Dia berkata, kenapa rumahku di sini? Karena dia telah melihat pahalanya jalan kaki ke masjid. Seandainya ku tahu pahalanya jalan kaki ke masjid, saya meminta ya Allah rumahku lebih jauh daripada saat ini. Ya Allah. Yang kedua dia mengatakan kenapa bukan yang baru? Karena suatu ketika dia pernah memberikan mantel kepada orang yang sedang kedinginan. Sayangnya yang diberikan adalah yang bekas.
Yang ketiga, dia mengatakan kenapa tidak semuanya? Karena suatu ketika dalam keadaan kelaparan ada orang yang meminta makanan, namun dia pun dalam keadaan kelaparan, maka makanan tersebut dibagi dua, setengah untuk yang meminta, setengah untuk dirinya dan keluarganya. Namun dia melihat pahala sedekahnya, dia mengatakan seandainya ku tahu pahala sedekah seperti ini, saya tidak usah makan pada saat itu, semuanya aja ku kasih kepada orang. Orang baik pun menyesal di dalam kuburnya, apalagi orang yang tidak berbuat baik. Penyesalannya kenapa tidak bertambah lagi amalannya? Seandainya ku tahu begini pahalanya, ku tambah terus, ku tambah terus, ku tambah terus. Tapi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, merinding banget Ustadz Syam. Ini biasanya omongan-omongan kayak gini ya, bikin kita para ibu-ibu abis ini pulang ke rumah atau ibu-ibu yang lagi di rumah buka lemari. Ngapain? Langsung keluarin baju-bajunya lah. Buat disedekahin ya. Iyalah, biasanya tuh baju udah 3 bulan gak dipakai insya Allah. Tapi numpuk beli belanja online terus kayak Ya gitu. Allah. Padahal kalau enggak orang baik aja nyesel dalam kubur ya Betul. kan. Tapi Ustadz kalau misalkan itu kan laki-laki yang jalan ke masjid, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan selama tidak ada fitnah, maka dia boleh di masjid, dilarang untuk melarangnya berjalan ke masjid. Kecuali memang tidak diperbolehkan oleh suami. Kecuali tidak diperbolehkan. Masalahnya sekarang ke mall lebih banyak fitnahnya, tapi banyak perempuan ke mall, ke masjid tidak mau. Betul Iya. sekali. Aduh Ustadz Syam, 2 kali hari ini saya merasa ditampar-tampar. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau begitu, tampar hatinya Ustadz Maulana. Memang harus begitu kan kalau guru sama murid. Nah Habib, ini kalau berbicara tentang sholat lagi nih Bib ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang suka memanjangkan sholat, sujudnya di sujud terakhir. Melamakan. Iya, melamakan. Lama banget gitu. Bahkan ada yang bilang katanya boleh berdoa dalam hati asal tidak diucapkan. Sebenarnya yang benar tuh gimana sih Bib? Boleh apa enggak sih kita melamakan sujud kita di akhir sholat kita? Silahkan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada hadis yang mengatakan paling dekat seorang hamba kepada Allah wahwa sajidun. Ini adalah artinya paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sujud. Dalam riwayat yang lain ketika sedang qaim, berdiri. Paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lagi berdiri. Maka ulama membedakan mana? Oh, kalau kita sholat malam maka memanjangkan qiyam lebih afdol. Jadi ketika sholat malam pakai Al-Quran memanjangkan qiyam lebih afdal. Kalau sholatnya tidak dalam keadaan di siang hari maka memanjangkan sujudnya itu lebih afdal. Nah sekarang masalahnya boleh doa. Kita di dalam sujud terakhir itu berdoa. Tapi tidak boleh dilafazkan dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam hati itu boleh. Nah posisi kita nih kadang-kadang orang ini subhanallah orang ini ada hawa nafsu. Kapan orang itu Rasul saja ketika Rasul lagi sholat. Nih Rasul nih lagi sholat. Dengar anak bayi nangis. Rasul percepat sholatnya kenapa? Ibunya yang lagi ikut sholat nih bingung nih anaknya lagi nangis. Maka Rasul takhfif. Jadi Nabi SAW meringankan beliau punya sholat. Artinya ada lagi yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi itu selalu memerintahkan ketika engkau menjadi imam kata Rasul fal yukhaffif maka ringankan kau punya sholat. Kenapa? Yang sholat ada orang tua, ada orang yang lagi sakit, ada orang yang mau kerja. Contoh misal kita di bandara, saya pernah ngalamin di bandara itu kan kadang-kadang subuh. Kita harus buru-buru, imamnya bawa Yasin wal Qur'an, kita yang jadi makmum bingung. Kan pesawat nggak nunggu kita. Kan betul, jadi kita jadi imam, tidak usah mikirin mau suara kita bagus sampai panjang-panjang didengar orang, enggak. Kita jadi pemimpin tuh harus paham. Contoh sujud, kita manjangin sujud boleh dalam sholat, tapi dengan syarat bukan menjadi imam. Jadi orang kalau jadi imam gak usah dipanjangkan sujud. Dan sujud mau dia sujud terakhir, panjang itu enggak harus terakhir. Mau dari pertama, mau kedua, mau ketiga, mau terakhir boleh. Enggak harus terakhir sujud itu dipanjangkan. Jadi ketika kita jadi imam nih, jadi imam pun harus paham. Ketika kita sujud sudah standar yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Jadi ini enggak, giliran dia sholat sendiri, enggak pernah dia panjangin sujudnya. Tapi ketika sholat berjamaah dipanjangin sujudnya. Oh hebat itu imam, itu pasti tuh bacaannya dari akhirat itu orang jarang dengar kali gitu kan. Ini kita ini artinya al-halim fahim artinya
harus paham. Jadi ketika kita kalau bicara boleh, boleh. Karena memang sujud itu seorang hamba menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sujud itu ada doa, dekat seorang hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ikhlas kita ya. Kita maaf nih artinya tidak menyalahkan. Ini pribadi buat saya supaya mencambuk diri saya saja. Ketika saya jadi imam harus memahami bagaimana keadaan makmum. Kan ada aki-aki yang pinggangnya sakit. Itu imam sujud lama, dia nggak bisa bangun lagi. Kalau bangun bisa bunyi tulangnya keletak-keletakan gitu, kan kesian. Jadi ketika kita jadi imam sujud, baca subhanallah, artinya sedikit yang biasa kita pakai, 3 kali kita pakai. Bahkan sampai kalau memang ada bayi nangis tadi kita bacanya sekali, nggak harus 3 kali. Kan bacaan-bacaan ini sunnah. Nah itu hebatnya imam. Imam ini bertanggung jawab. Dia sebagai nahkoda, pimpinan. Jadi nggak sembarang, pokoknya saya bawa yang panjang banget. Orang begini sampai dengkulnya. Wah. Ada suara, nenung, api. Masih gimana tuh? Ya itu ditakfifkan. Kalau seperti ada juga cerita. Ada kecelakaan. Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin rumahnya kebakaran. Dia sujud lama. Tapi sholat sendiri. Sholat sendiri. Sholat sendiri enggak dia. Yang kebakaran itu rumah siapa? Rumah beliau. Orang kampung datang kepada Imam Ali Zainal Abidin, Al-Harik, Imam Al-Harik, rumahmu kebakaran, rumah kebakaran. Imam Ali Zainal Abidin enggak bergeming, enggak bangun daripada sujudnya Imam Ali Zainal Abidin. Tapi sendiri sholatnya. Dia sholat sendiri, tidak bangun sama sekali. Mungkin pada saat itu kalau dia bermakmum dia cepatkan. Kenapa? Rumah orang yang kebakaran. Kalau rumah dia enggak pikirin. Jadi Imam Ali Zainal Abidin terus dia sujud kepada Allah. Semua orang kampung bilang, rumahmu kebakaran, rumahmu kebakaran, rumahmu kebakaran. Sampai selesai sholat, rumahnya udah angus. Sampai selesai sholat, maka murid-muridnya ini yang sahabat-sahabat bertanya, wahai imam, kenapa kau tidak batalkan sholatmu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Imam Ali, orang yang hebat, yang cerdas, dia mengatakan, aku lagi memikirkan api neraka, nggak mikirin api dunia. Allahu Akbar. Aku lagi memikirkan api neraka, tidak memikirkan api dunia. Mungkin saat itu kalau posisi beliau jadi imam, karena beliau seorang yang faqih, pasti beliau cepatkan sholatnya. Kenapa? Rumah orang, bersangkutan kepada rumah orang. Nah itu imam namanya, itu imam. Dicepatkan sholatnya tapi tidak dibatalkan, Bib? Tidak dong, jadi cepatkan saja sholatnya, dicepatkan. Itu namanya seorang imam. Jadi sekarang nih kadang-kadang bikin sesuatu yang misalnya, oh haji nih nggak boleh bisnis kelas misalnya, nggak boleh bintang 7 misalnya. Padahal kalau mau zuhud seperti itu nggak harus di Mekah Madinah, di rumahnya jangan pakai AC. Oh, karena Nabi nggak pakai AC. Iya, nggak usah pakai mandi air panas, air dingin, nggak perlu gitu. Jadi gitu. nikmatin fasilitas tapi tidak mengurangi khusyuknya kita dalam sholat dan berhaji. Dan setiap kenikmatan itu disyukurin dan benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena ibadah kita, Sombong-sombongan. tapi karena memang Allah yang kasih ke kita gitu. Masya Allah. Menampakkan kesyukuran. Baiklah kalau begitu Ustadz Maulana, jangan senyum-senyum aja. Boleh deh senyum deh guruku, aduh maaf guruku. Ustadz Maulana, ini daripada Ustadz senyum-senyum, mending saya bertanya sama Ustadz aja lah. Apa itu? Ustadz, yang mau berangkat haji juga pakai bisnis kelas ya? Siapa ya Ustadz ya? Masya Allah Ustadz kalau ngomongin masalah kunut nih, kunut. Yeah, ada orang yang bahkan nggak mau kunut, satu. Tapi kalau orang yang mau kunut, itu kan bingung. Ada yang angkat tangan aja, ada yang setelah angkat tangan usap muka. Yeah. Jadi sebenarnya baiknya gimana sih? Boleh nggak usap muka atau angkat tangan aja? Mohon tausiahnya. Izin Habib dan Ustazah, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya Caca ini luar biasa ya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Kita bermazhab Imam Syafi'i, kunut. Pertanyaannya Caca, gimana kalau kita kunut? Kan angkat tangan. Apakah mengusap muka atau hanya sekedar angkat tangan? Ingat, ketahuilah ketika kita berdoa pasti angkat tangan. Kecuali dalam salat. Salat itu kan semua kumpulan doa-doa. Jadi salat itu adalah kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Dan itu kumpulan doa-doa. Kecuali kunut.
mengangkat tangan, yang lainnya tidak. Sekali lagi, kecuali kunut, yang lainnya tidak. Tapi kalau pertanyaannya, apakah mengusap sesudah kunut? Kan angkat tangan, Allahumma dina fiman, wa afina fiman. Sekarang pertanyaannya. Jangan pegang enggak, Pak? Jangan dipegang, jangan. Udah, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Enggak apa, Ustaz. Pertanyaannya, angkat tangan. Ketika kita kunut, Masya Allah, tabarakallah. Angkat tangan ketika kita kunut. Pertanyaannya, apakah diusap? Itu jawabannya tidak disunnahkan. Betul. Tidak disunahkan. Makasih banyak, Bi. Masya Allah, tabarakallah. Tidak disunatkan untuk mengusap wajah. Justru ketika kita mengusap wajah ketika kita kunut, itu hukumnya makruh. Makruh. Nah, apalagi kalau banyak gerakannya, bisa jadi membahayakan sholat kita. Karena gerakan-gerakan yang tidak boleh ditambah pada tubuh kita, mohon maaf, hanya gerakan jari-jari yang boleh. Jadi kalau 1, 2, 3, takutnya nanti justru membahayakan sholat kita. Kalau mau ini gatal. Yang kedua lidah. Makanya tadi yang di pembahasan Ustaz Sam, yang gerak-gerak itu masih aman karena yang gerak-gerak adalah jari-jari. Ya, mohon izin. Kemudian kelopak mata. Itu boleh. Cuma yang tadi dikhawatirkan kalau mengusap takutnya nanti menambah gerakan. Dan ini membahayakan. Justru makruh ketika mengusap. Dan jadi jawabannya apa? Kita hanya mengangkat tangan. Sekali lagi, mengangkat tangan. Ingat ya, mengangkat tangan itu kalau laki-laki 1, 2, 3. Tapi kalau perempuan hanya 1 dan 2. Tidak boleh ada atasnya. Jadi kalau laki-laki sejajar dada, sejajar wajah. Jadi kalau kita mengangkat tangan dalam berdoa, sejajar dada, lalu sebaiknya dikumpulkan. Dikumpulkan kalau berdoa. Tangannya diangkat berkumpul. Saya mau bertanya, kalau orang kalau mau dikasih permen anak-anak, yang paling banyak dapat ini kan? Yang ini kumpulin tangannya, bukan gini. Kalau kita mau menangkap ikan. Betul, betul. Heeh. Itu lebih banyak. Jadi Nabi itu meratakan. Jadi disebutkan supaya apa? Tidak mengganggu, justru lebih khusyuk. Lalu seakan-akan ada cahaya yang turun dari langit yang kita kumpulkan. Jadi kalau laki-laki sejajar dada karena hati yang berdoa, sejajar wajah lebih khusyuk dan lebih berkesungguhan ketika mengangkat tangan. Cuma dalam hal ini perempuan hanya 2. Oh, doa, tapi baiknya nggak usah usap wajah. Tidak ya? diusap. Kapan diusap justru hukumnya makruh. Ya. Ketika kunut. Kunut. Nah, ya. kalau doa-doa yang lain sih Boleh. Ini selain kita kunut lagi ya. ngomongin kunut di dalam sholat ya ini Kunut ya. dalam sholat. Jadi Ya, dalam, saya pernah usap wajah lagi, Ustadz. tidak batal Tapi juga. abis ini insya Allah setelah belajar sama Ustadz insya Allah Waktu enggak. kunut ya. Iya, Jadi waktu kunut. catat jangan sampai ini diedit, Ya. dipotong-potong ulang Ya. lagi. Waktu kunut, Waktu ini kunut, di tidak dalam mengusap. sholat itu makruh. Karena dianggap menambah. Dan kunut kenapa Bib? Enggak ada di luar sholat. Iya, iyalah. Iya, bener, Dan Habib pinter Masya Jadi kalau Allah. berdoa Ya, di luar sholat ya. mengusap wajah. Ya. Tapi kalau di dalam sholat dalam kunut. Makruh, baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Ustadz, ini sekarang kita mau ngomongin tentang pertanyaan. Karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke Islam itu indah. Jadi sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama nih dari @ham_n.99. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz, ketika mendengar pengajian di masjid lalu sudah masuk waktu sholat dan kajian belum selesai, apakah boleh menyelesaikan kajian dulu atau gimana? Langsung sholat aja, jadi adabnya gimana Baik? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya nih yang banyak bukan salah sebenarnya, tidak salah. Kita saya kan pengajar, artinya saya sering mengajar di masjid bainal maghrib wal isya. Jadi antara maghrib dan isya. Karena pengajian ini hukumnya kan wajib. Pengajian orang taklim ini hukumnya wajib. Sangat wajib. Jadi sholat juga wajib. Jadi ketika kita sholat maghrib, tapi dilihat waktu-waktu sholat yang memang memungkinkan bisa ditakhir, seperti isya. Ya, seperti isya kan, bahkan isya itu sunahnya ditakhir sebenarnya.
Sunahnya di jam 10 misalnya itu. Tapi tetap kalau ada berjamaah. Kalau nggak ada berjamaah ya di masjid ya lebih afdol tentunya. Sholat di masjid yang itu sangat lebih afdol itu tanpa kalam lagi. Nah jadi bagaimana caranya atau hukumnya nih. Ini kita kadang-kadang nih baca terjemahan. Sholat awal waktu, ada pengajian belum selesai, bubarkan. Nah ini salah. Ini salah, orang tidak cerdas, berarti tidak pandai dan tidak pernah belajar. Kalau bicara boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana caranya? Kok boleh? Nah misal sholat maghrib nih, setelah sholat maghrib, habis zikir, habis sholat sunnah, kemudian misal mengajar suatu kitab. Ketika lagi pengajian, lagi asyik gurunya mengajar, pada saat itu masuklah waktu azan isya. Stop gak pengajiannya? Stop saat itu. Jawab azan atau orang yang di masjid itu kan biasanya masjid juga azan. Azan, jangan masalah itu jangan masjid itu azan. Ketika azan, selesai azan, tidak langsung sholat. Seorang guru boleh meneruskan pengajiannya secara standar. Tidak juga berlebihan. Enggak sampai jam 10 misalnya kan. Standar aja sekiranya orang masjid itu yang orang lalu lalang bisa sholat di masjid tersebut. Jadi sangat dibolehkan kalau bicara boleh atau tidak boleh. Tapi pengajiannya waktu azan stop. Jangan juga lagi azan terus dia berbicara. Nah itu yang tidak boleh, tidak bagus seperti itu. Jadi waktu azan stop. Kemudian teruskan pengajiannya. Bukan gak boleh juga. Jangan azannya yang ditakhir. Jadi misal pengajian nih. Selesai jam 9 baru azan. Orang di rumah bingung lah. Ini azan apa lagi jam 9 malam. Berarti azannya yang tidak tepat waktu. Jadi boleh, kalau bicara boleh teruskan pengajiannya secara standar waktunya supaya orang tetap bisa sholat berjamaah. Jangan juga dipanjang-panjangkan banget. Pada saat waktu zuhur, asar, maghrib, kalau maghrib harus lebih hati-hati ya Bib. Karena itu waktu pendek gak bisa kalau maghrib. Kalau maghrib gak bisa, tapi kalau zuhur asar insya Allah masih. Masih sedikit, masih boleh. Baik, jazakallah khair Habib. Ini masih banyak banget pertanyaannya ya jamaah ya. Tapi kalau jamaah mau tanya bisa juga sekarang ayo buka Instagramnya, langsung komen di Instagramnya @islamituindah. Siapa tahu nanti pertanyaan dari jamaah bakal dijawab. Karena setelah ini kita masih akan nih ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.